الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وخلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية وعصر المسلمين والمسلمات hadirin hadirat yang berbahagia. Tak terasa pada saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha arba'atun hurum, salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak sekali orang-orang meningkatkan amal ibadahnya. Salah satunya adalah dengan berpuasa di bulan Rajab. Bu, kemarin puasa tidak? Kemarin puasa tidak? Puasa. Ada yang puasa, ada yang tidak. Puasa Saya tidak puasa sekarang, kemarin puasa. Kalau sekarang sepertinya tidak, karena sudah separuh minumnya. Banyak orang berkata, bahkan ketika kita melihat media, baik itu berupa video ataupun tulisan, banyak orang mengatakan dalil yang mengatakan puasa Rajab itu dhaif, bahkan ada yang mengubah, ada yang mengatakan hadisnya lemah, ada yang mengatakan hadisnya itu palsu. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir, karena meskipun ada hadis dhaif, ada hadis maudhu', ada hadis sahih yang kuat yang bisa dijadikan dalil untuk kita berpuasa di bulan Rajab. Salah satunya apa? Di dalam Sunan Abu Daud dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ila saumi minal asburil haram, menyunahkan kita berpuasa di bulan-bulan haram. Bulan haram apa saja tadi itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Minha, salah satunya adalah Rajab, adalah bulan Rajab. Nah, hadis yang diceritakan oleh Sunan Abi Daud ini cukup kuat untuk menjadi landasan kita berpuasa di bulan Rajab. Ada juga hadis, ada juga keterangan bahwa Sa'id bin Jubair pernah ditanyakan tuh. Jadi bukan hanya zaman kita saja, tetapi zaman dulu, zamannya Sa'id bin Jubair pernah ditanyakan, Sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Faqala, maka dia berkata, Sami'tu Bani Abbas, aku mendengar Ibnu Abbas yaqulu, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa di bulan Rajab, hatta sehingga naqulu la yuftir, kami berkata seakan-akan Rasulullah itu tidak pernah berbuka, pikiran itu akan berpuasa bulan Rajab sepenuhnya. Tetapi ternyata tidak.
Wayuhtiru hatta naqulu la yasumu. Aku pun melihat Rasulullah SAW itu berbuka di bulan Rajab sehingga aku mengira Rasulullah tidak akan berpuasa. Jadi ada kalanya Rasulullah di bulan Rajab itu berpuasa banyak sekali, ada juga yang tidak berpuasa di bulan Rajab. Dan ini yang menjadi landasan kita semuanya Bapak Ibu, berpuasa di bulan Rajab. Kalau masalah berpuasa 1 hari pahalanya begini, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai 15 hari, maka itu adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Tetapi 2 hadis yang saya barusan katakan itu hadisnya cukup kuat diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud. Jadi jangan khawatir untuk ibu-ibu yang berpuasa kemarin, berpuasa hari ini, bahkan beberapa hari ke depan, jangan khawatir. Semuanya sudah ada landasannya dan insya Allah berpahala. Amin. Allahumma amin. Pertanyaannya, apa faedahnya kita berpuasa di bulan Rajab? Biasanya kalau kita itu, kalau berpuasa, kalau ada khasiatnya, ada faedahnya, sudah termotivasi, betul tak? Kalau kita berpuasa karena Allah saja, ya itu paling bagus. Tetapi kalau ada embel-embel khasiatnya 1 apa 2 apa 3 apa, saya akan menceritakan hadis ataupun referensi yang cukup kuat yang tidak terlalu bombastis sehingga kita kadang-kadang melawan emosi global seperti itu. Yang pertama itu yang terkait Allah Subhanahu wa taala. Nanti nahari Allahu Rabbul asyad bayanan minal labani wa ahla minal asali min siyari yaman bin rajadah saqahu Allah ta'ala min dalikan mahfud. Di surga Rasulullah belum ya, belum masuk surga. Di dalam surga itu ada sungai yang bernama Rajab. Dikatakan di situ lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapapun saja yang pernah berpuasa di bulan Rajab, maka air sungai tadi itu akan diminumkan, akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Alhamdulillah ibu sudah berpuasa atau sudah berpuasa atau yang akan berpuasa yang akan kemarin atau berpuasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan nahar sungai yang airnya lebih putih daripada madu, lebih manis, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Yang kedua, Ruwiyah an Abi Bakr As-Siddiq, diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala idza ma rajulun layli min Rajab, ketika memasuki sepertiga malam, kata Abu Bakar, di awal Jum'atin, Jumat pertama dari bulan Rajab, la yabqa malaikatun fis samawati wa la fil ardi illa wa yajtami'una fil Ka'bah. Tidak ada yang tersisa di langit, tidak ada yang tersisa di bumi, illa kecuali wa yajtami'una, mereka berkumpul semua. Jadi malaikat itu berkumpul di Ka'bah, di dalam Ka'bah. Fayaqulullah, kata Allah Ta'ala melihat ilaihim kepada mereka, wa yaqulu, dan Allah berkata, ya malaikati, wahai malaikatku, is'alu, mintalah kalian semuanya, masyitun, apa saja yang kau kehendaki. Fayaquluna, para malaikat berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, hajatuna, hajat kami adalah at-taghfirah liman shoma Rajab. Fayaqulu Allah Ta'ala wa ghafartu lahum. Aku meminta kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Rajab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para malaikat, aku akan mengampuni dosa-dosanya orang yang berpuasa di bulan Rajab. Itu punya dosa tidak? Punya dosa tidak? Coba angkat tangan yang tak punya dosa. Kalau ada ibu-ibu yang angkat tangan, itu hanya dosa ibu karena berbohong. Karena setiap
banyak kisah. Kemudian diceritakan an-namra'atan fi Baitul Maqdis. Ada seorang perempuan di Baitul Maqdis dulu. Karena adalah dia abidatan, orang yang ahli ibadah. Fa'idah raja ketika memasuki bulan Rajab, taqra'u kulla yawmin qul huwallahu ahad 11 marratan ta'ziman lahu. Jadi ahli Baitul Maqdis itu dulu ada seorang perempuan ketika memasuki bulan Rajab setiap harinya membaca surah Al-Ikhlas 12 kali. Mampu nggak, Pak? Kalau mampu tidak? Kemudian setelah beberapa hari dia sakit, dia berpesan kepada anaknya. Karena pada waktu itu dia ketika memasuki bulan Rajab dia menggunakan pakaian asal tidak terlalu kuat, pakaian sederhana. Nah, kalau seandainya saya mati, tolong kumpulkan menggunakan pakaian yang kasar ini. Tapi apa yang terjadi setelah meninggal dunia, Bu? Ternyata anaknya itu mengkafaninya menggunakan kafan yang halus. Anas karena ingin dipuji oleh orang. Jadi punya si bulan meninggal dunia, kain kafannya luar biasa mahal. Ternyata apa yang terjadi setelah dikuburkan, malamnya anaknya dikubur bertemu dengan ibunya marah-marah. Aku sudah berwasiat kepada engkau, kalau aku meninggal dunia, tolong kami menggunakan kafan, menggunakan kain, menggunakan baju yang sering aku pakai yang kasar itu. Kenapa aku menggunakan pakaian yang lembut? Akhirnya terbangun, kemudian dibongkar kembali kuburannya, kemudian ingin diganti menggunakan kafan yang kasar, tetapi anehnya setelah dibongkar ternyata mayitnya tidak ada dalam kuburan. Ketika dibongkar mayitnya tidak ada dalam kuburan. Pasang tidak, kemudian terdengar suara yaqulu, kemudian dia berkata, ada suara tidak panggilan, ada suara tidak yang mengatakan annaman a'dhama syahrana Rajab, barang siapa yang mengagungkan bulan Rajab, lam yatruk fil qabri faridan wahidan, maka aku tidak akan membiarkan dia sendiri di alam kuburan. Jadi di alam kuburan itu dia kalau sendirian di alam kuburan dia tidak tidak. Akhirnya apa? Karena sering membaca surah Al-Ikhlas berapa 12 kali setiap harinya, ada 1, 12, ada 2, sekarang 12, besok 12, sampai akhir bulan Rajab membaca surah Al-Ikhlas 12 kali. Ketika meninggal dunia, Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Mau baru jadi amalannya selain itu berpuasa di bulan Rajab setiap harinya jangan tinggalkan membaca surah Al-Ikhlas berapa kali? 12 kan? Ya Bu, bisa. Maka surah muslimin bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang diajarkan, diamalkan ketika memasuki bulan Rajab? Tadi yang pertama dulu berpuasa. Apalagi kalau ibu-ibu yang punya hutang, ada yang punya hutang bulan Ramadan dan Ramadan. Abang jana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit kemarin di bulan Ramadan atau musafir ingin mudik padahal tak boleh mudik kemarin kan, masa mudik misalnya capek nantinya itu berbuka, baik datang min ayyamin ukhra, maka hendaklah diganti di hari-hari yang lain. Kalau bisa digantilah pada bulan Rajab. Karena bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ibu misalnya berpuasa dengan 1 hari, ibu kodokan pada bulan Rajab ini, ibu mendapatkan pahala berlipat ganda. Kalau kemarin mereka niat puasa kodokan, saya niat puasa kodok menggantikan bulan hari-hari di bulan Ramadan kemarin. Ibu mendapatkan pahala untuk puasa Ramadan. Yang kedua, ibu mendapatkan puasa hari Kamis. Yang ketiga, ibu mendapatkan
mendapatkan pahala bulan cuma satu, jangan lupa saya niat puasa kokoan plus hari Kamis plus, jadi kan plus ya. Terus yang plus bagaimana yang cukup satu saja, maka bu cukup satu saja, siangnya cukup satu saja, pahalanya mendapatkan tiga. Kalau hari ini masih kalah berarti dapat dua kokoan dan puasa lah. Yang nanti ketemu hari Senin lagi misalnya dapat tiga, apa bu? Puasa Raja, puasa Senin dan puasa kokoan. Jadi yang luar biasa. Kalau yang belum sudah semuanya belum? Sudah semuanya belum? Wa alam ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kecuali kalau mereka yang sudah puasa, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Puasa Ramadan tidak mampu, puasa di selain bulan Ramadan tidak mampu karena sudah umurnya 70 tahun, 80 tahun, atau yang sudah sakit-sakitan yang tidak dimungkinkan lagi menurut dokter sembuhnya, maka di sana aku berarti dia berdoa miskin, maka cukup memberikan fidyah kepada orang-orang miskin. Jangan kepada anaknya cukup kepada orang miskin, kecuali kalau anak yatimnya miskin. Jangan diberikan kepada janda bu, kalau jandanya kaya berikan kepada orang miskin atau janda yang miskin dan seterusnya. Paham bu? Tetapi berbicara tentang orang yang menyusui di dalam Al-Quran nggak ada bu. Hanya orang sakit, orang dalam perjalanan, orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Untuk orang yang menyusui itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Akhirnya timbulah ijtihad ulama yang beraneka ragam pemahamannya. Ketika ibu misalnya sedang menyusui atau ibu misalnya sedang hamil kemudian tidak berpuasa di Ramadan lalu, saat ini ibu apakah membayar fidyah ataukah ibu cukup puasa saja? Ini ada tiga pendapat berbeda. Ada yang mengatakan puasa kodok saja. Yang kedua fidyah saja. Ada juga yang mengatakan melihat situasi itu, apakah dia tidak puasa itu karena badannya lemah atau karena khawatir terhadap jantungnya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu kodok saja. Apakah ibu itu lemah badannya atau khawatir kepada janinnya yang ada di perut atau khawatir kepada anaknya, air susunya takut habis dan lain sebagainya, cukup kodok saja menurut Imam Menurut Abdullah bin Abbas mengatakan cukup fidyah saja. Apakah karena lemas, karena khawatir kepada anak ataupun janin, cukup fidyah saja. Tetapi dari kalangan Nahdliyin, dari kalangan NU itu banyak mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, maka di sana ditinjau terlebih dahulu. Itu kan makanya Syafi'i tidak? Bu, makanya Syafi'i tidak? Bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i melihat terlebih dahulu, oh ibu Anita ini kemarin tidak berpuasa karena hamil, khawatir karena janinnya itu lemah. Maka dicoba atau tidak? Menurut Imam Syafi'i, kokohan waktu bujatan, kokok plus membayar fidyah. Tetapi kalau ibu kemarin hamil ataupun sedang menyusui bukan karena anak, bukan karena janin, tetapi karena ibu lemes, tak kuat, ya, karena menyusui ibu lemes karena sedang hamil, maka menurut Imam Syafi'i di sana kokohan saja. Kalau kokohan saja. Makanya nanti gak usah bingung-bingung, bapak-bapak ibu-ibu ketika bertanya kepada Ustaz Mursyid, kata Ustaz Mursyid, kokohan saja. Bertanya kepada Ustaz Warisi, kata Ustaz Warisi, fidyah saja. Tanya kepada Ustaz Inul, kokohan plus fidyah. Kenapa? Karena memang disebut para ulama. Paham bu? Nah di sini saya menjelaskan semuanya, jadi itu bisa memilih. Kalau mau memilih yang pertama berarti mengikuti pendapatnya siapa dulu? Kita Abu Hanifah. Mengikuti pendapat yang kedua Abdullah bin Abbas. Menurut pendapat yang ketiga tadi menurut pendapat yang Imam Syafi'i. Jadi yang ketiga, yang pertama berpuasa. Yang kedua tadi membaca
surah Al-Ikhlas setiap harinya berapa? 12 kali. Nah, yang ketiga kita lihat Rajab itu berasal dari kata Rob, Kim, dan Ba. Menurut almarhum Dr. Yadusatu Abdullah, biasanya ketika berceramah itu selalu mendefinisikan itu dari huruf-hurufnya, betul nggak? Ra artinya rahmatullah, Kim artinya inayatul abdu, ada yang mengatakan jarahul abdu. Yang ketiga Ba-nya apa? Birrullah. Yang pertama adalah rahmatullah, rahmatnya Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memasuki bulan Rajab, bagaimana kita semuanya ini bisa mendapatkan rahmatnya Allah? Bagaimana caranya agar kita mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah? Dalam Al-Quran dikatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'antuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Kalau ibu ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama apa kata Allah dalam Al-Quran? Jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Bu, kalau orang yang bertakwa tidak? Kalau orang yang bertakwa tidak? Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Silakan buka surah Ali Imran ayat 133. Kalau dijelaskan cukup 1 jam itu selesai. Tetapi yang jelas, secara umum orang yang bertakwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi tingkatkan amal-amal ibadah kita, jauhi perbuatan-perbuatan dosa ketika memasuki bulan Rajab. Makanya setelah lanjutan ayat yang sudah saya bacakan tadi, ketika di bulan Haram Rasulullah beserta sahabat itu tidak melakukan peperangan, tidak balas dendam, tidak menghukum orang yang telah membunuh saudara-saudaranya, tetapi menunggu setelah selesai bulan Rajab ataupun bulan-bulan selain bulan-bulan Allah. Baru ingin bertengkar bulan Rajab, misalnya ini bertemu dengan seseorang yang mengambil suami ibu, pelakor atau pelakor, sudah ditonton lainnya putusnya. Bu, sudah ditonton belum? Nah, ini kan pelakor perebut suami laki orang ya, perebut lagi orang. Ternyata di jalan ibu bertemu dengan perempuan yang merebut suami ibu. Ketika tahu dia berbuat Rajab, ibu harus sabar terlebih dahulu. Kemudian bulan jangan sampai ketemu, oh kamu ya, paham Bu? Itu caranya apa Bu? Orang-orang bertakwa memuliakan bulan-bulannya Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Makanya banyak orang-orang yang berzakat itu sebenarnya sampai di Jumatil Tsani kemarin, ya, Jumatil Tsani itu tidak dikeluarkan zakatnya, tetapi menunggu bulan Rajab karena bulan yang dimuliakan oleh Allah. Boleh tidak? Sebagai ulama mengatakan boleh. Makanya ada orang biasanya berzakat mal itu nunggu bulan Ramadan, betul tidak? Ada juga nunggu bulan Syahrullah seperti hanya bulan Rajab tadi. Apalagi misalnya Rasulullah kecilnya sejarah, tak kecilnya sejarah. Nah, mumpung di bulan Rajab, mari kita tingkatkan Bu. Paham Bu? Ini bukan karena kita alkohol ya, secara umum teman-teman di alkohol, biar yang bilangnya banyak lagi. Pokoknya semampunya saja. Tingkatkan selama kita, tingkatkan zakat kita dan kita mendapatkan rahmatnya Allah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Walladzina hum bi ayatina yu'minun. Kita harus lebih meningkatkan lagi keimanan kita kepada ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih meningkatkan di bulan Rajab ini, akhirnya kita mendapatkan kasih sayangnya atau rahmatnya Allah. Ya Bu. Kemudian
kesalahan hamba. Allah tahu bahwa kita punya salah kepada Allah, punya salah kepada tetangga kita, punya salah kepada saudara-saudara kita, betul tidak? Setiap hari tidak enak kalau tidak ngobrolin tetangga, betul tidak? Tidak enak kalau tidak mengomentari orang lain, betul tidak? Padahal kesalahan di depan mata kita, kesalahan keluarga kita, kadang-kadang kita tidak pikirkan itu dosa Bapak Ibu. Makanya di bulan Rajab ini bagaimana kesalahan-kesalahan ini diampuni oleh Allah? Bagaimana caranya? Beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Sering-seringlah datang ke majelis taklim, karena tiap langkah itu menggugurkan dosa-dosa. Sering-seringlah menjawab azan. Sering menjawab azan nggak Bu? Jadi kita ngobrol dengan hati sendiri. Ada yang di sini? Allah Akbar. Ya Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya baca dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ingin diampuni dosanya, sempurnakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini kalau nggak salah 2 tahun yang lalu sudah dikasih tahu. Diamalkan nggak Bu? Yuk, diamalkan ketika ada. Meskipun sebanyak duit yang ada di lautan, dosa-dosa itu sebanyak itu, kalau ibu ketika ada menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Yang sudah mengamalkan, alhamdulillah. Yang belum mengamalkan, amalkan. Siap nih Bu, siap. Kemudian apa kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah datang ke masjid, sering-seringlah datang ke mushola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena langkahnya itu pun juga menggugurkan dosa-dosa kita. Pakai motor boleh, tetapi dosanya juga sedikit. Tapi kalau jalan kaki dari rumah meskipun agak jauh, semakin banyak dosanya diampuni oleh Allah. Ya Bu. Jadi kadang-kadang pakai motor diparkir di depan pintu masjid hanya 3 langkah itu langsung nyampe ke masjid, betul tidak? Sedikit itu dosanya. Tapi kalau panjang motor dulu, itu pahalanya banyak Bu. Ya Bu, agar dosa kita diampuni oleh Allah. Saya itu istighfarnya dibaca minimal setelah maghrib, minimal setelah subuh. Yang kita kalau mati pada hari ini, pada malam nanti, kita sudah dicatat sebagai calon penghuni surga dari Allah. Amin. Kemudian baknya adalah birrullah. Apa birrullah? Di dalam Al-Quran dikatakan, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhul qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was-sa'ilin wa bil qurba وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Biasanya kalau dia itu menunjukkan as-sukutu jatuh al-na'am, menunjukkan bahwa dia hafal. Apa beneran nggak Bu? Ini kalau yang tertantip, alhamdulillah sudah hafal, itu juga. Itu ya Al-Qamar, alhamdulillah sudah ada beraneka ragam. Ada yang 5 juz, ada yang 6 juz, ada yang 7 juz, ada yang 8 juz. Kalau promosi berapa juz? 30 juz. Juz apa deh Pak? Juz Al-Qamar, juz dan juz yang lainnya. Nanti insyaAllah kalau 30 dan di luar kepala Amin, Allahumma amin. Jadi di situ dikatakan laisa birra al-qurbu wujuhakum qibala al-masjid wal maghrib, kebajikan itu bukan hanya menghadapkan ke arah barat
bagi kita yang ada di timur, bukan hanya menghadap ke timur bagi orang yang ada di sebelah baratnya Mekah, tetapi yang dimaksud dengan albir adalah hablum minallahnya di sana bagus, hablum minallahnya bagus, hablum minallahnya juga bagus. Di bulan Rajab nanti kita tingkatkan itu. Ya Bu, insya Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika memasuki bulan Rajab diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballirna Ramadan, seperti halnya lagu berikut ini. Berikan dulu. Terjemahnya bagaimana? Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Berkah apa artinya? Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau sedekahnya 1000 menjadi 2000. Kalau sholatnya tanpa rawatib akhirnya ada rawatib. Kalau sholatnya yang wajib saja ditambah dengan tahajud, ditambah dengan duha, itu namanya umum. Ziyadatul khair, diberkahi. Makanya menurut Abu Bakar dikatakan bulan Rajab itu adalah bulan menanam syahruz zara', sementara bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram tanaman, sementara bulan Ramadan itu adalah mengambil hasil tanaman itu. Makanya bulan Rajab, Sya'ban sampai bulan Ramadan bahkan kita benar-benar menggunakan untuk kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dimanapun saja kita siap, betul tidak? Karena ini banyak pengajian tidak harus menunggu, betul tidak? Banyak yang muda-muda sakit, meninggal dunia, yang tua-tua sakit berhari-hari, tetapi masih panjang umurnya. Dan Ustaz Sa'id itu sakit dalam matanya. Kemarin masih bisa makan tidak? Masih bisa. Ustaz Sa'id sudah bertahun-tahun, tetapi panjang umurnya. Tetapi ada saudaranya Pak Musim, tapi bukan saudara yang ada di rumah, bukan saudara sedang sakit. Sama dari istrinya mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada juga di portal itu ada Muslim adik iparnya sakit cuma disuruh dipulangkan dari pesantren, pulang meninggal, padahal umurnya masih 23 tahun kalau nggak salah. Itu masih muda. Makanya sebenarnya jangan menunggu mati itu harus kita baik terlebih dahulu, betul tidak? Tetapi jadilah orang yang baik sehingga kematian pun kapanpun dimanapun saja kita siap. Ya Bu, insya Allah. Siap mati Bu? Siap mati sekarang? Punya anak kecil, ya Allah. Allah nggak melihat ibu anaknya masih kecil. Saya masih muda, ya Allah. Aku belum keturuti, ya Allah. Allah nggak tunggu harus keturuti terlebih dahulu, betul tidak? Nah, tetapi karena kita perbaiki amal-amal ibadah kita, terus ditingkatkan sehingga kita siap kapanpun Allah mengambil kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali tentang fadilah bulan Rajab untuk motivasi kita semuanya meningkatkan amal ibadah kita, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, barangkali masih ada yang mau ditanyakan terkait fadilah bulan Rajab ataupun yang lainnya dipersilakan.
ada yang dibaca yang kurang paham, ada bermasalah. Ya? Silakan, ada? Tidak ada. Keluar ada? Berikutnya Tommy ada? Yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Biasanya kalau tidak ada itu yang karena sudah paham. Alhamdulillah. Yang kedua tidak paham itu karena ingin cepat pulang mau hujan. Yang kedua ada yang pertama. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan terakhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.